Oke, bagaimana kabar semuanya? Ada yang sakit kah? Kalau ada yang sakit nggak apa-apa ya, kita sama-sama berdoa. Teman-teman yang lain juga berdoa ya buat teman-temannya, biar kiranya kita semua diberikan kesehatan yang total dari Tuhan Yesus. Bagaimana? Udah siap untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan? Siap? Kalau siap, Kak Eni minta kita semua fokuskan perilaku kita fokuskan pikiran kita, hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan mulaikan ibadah kita angkat pujian, Bapa Engkau baik. Ayo, semuanya dalam posisi lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyikan sungguh-sungguh adik-adik ya. Buat adik-adik di rumah, kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan sepanjang malam sampai hari ini di mana kita bisa beribadah. Itu semua berkat dari Tuhan Yesus. Kita sama-sama belajar, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah bisa ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama kita menyembah adik-adik, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita nyanyikan lagu ini bagian rapnya lagi dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik. Aku memujimu, aku menyembahmu. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada hari ini ya Tuhan kami bisa datang lagi untuk beribadah, memuji, membesarkan terlebih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu nanti ya Tuhan. Biar ya Tuhan setiap apapun yang kami lakukan pada hari ini, itu semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, sertai jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga setiap kakak-kakak yang mengambil pelayanan, setiap kami adik-adik yang mendengarkan ya Tuhan, setiap pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan ya Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur doa kami siapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, udah mandi belum adik-adik di rumah? Kayaknya nggak kedengaran dari sini, tapi bisa jawab dari rumah ya. Kalau yang udah mandi bisa lebih semangat lagi. Kayak ini minta kita semua bangkit berdiri, nggak ada lagi yang malas-malasan dalam posisi tiduran lagi ibadah, dalam posisi duduk, dalam posisi lagi makan. Kalau ibadah fokus ibadah adik-adik ya. Ya, kayak ini minta kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji besarkan nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya, pakai gerakan ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya gimana semuanya? Ada haleluya? Haleluya ya. Kita tetap memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Kayak ini minta semuanya tetap bangkit berdiri. Dengan lebih semangat lagi kita membesarkan nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Yesus pokok dan kita carangnya. Pakai gerakan adik-adik ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di
Ngos-ngosan belum? Udah, kalau ada yang jawab udah nggak apa-apa, silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kayak ini minta kita sungguh-sungguh kali ini ya, jangan ada yang main-main lagi di rumah ya. Kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Tutup matanya, lipat tangannya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. kita semua angkat tangan kita mulai menyembah Tuhan Yesus. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita, di mana Tuhan sangat sayang kepada kita, memberi kita orang tua yang sayang kepada kita, kakak adik yang baik kepada kita. Dan kita bersyukur kita bisa masih memakai pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, sepeda yang bagus, handphone yang bagus. Itu semua berkat daripada Tuhan Yesus, adik-adik. Mari kita semua mulai menyembah Tuhan Yesus. Kita sama-sama belajar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama adik-adik katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
angkat tangan kita tutup mata kita nyanyikan lagu ini bagian refnya saja, kita katakan bahwa ya Tuhan Yesus sayang sama kita adik-adik. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ya Yesus sayang. Haleluya Yesus. Kita angkat tangan kita adik-adik. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Lagi adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Dia sayang padaku. Dia sayang. Dia sayang padaku. Dia sayang. Dia sayang padaku. Ya, kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Biar setiap pujian kami Tuhan bisa menjadi suatu persembahan terbaik kami yang kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan juga terlebih ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati tante yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, biarlah ia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesus. Dan kami sebagai anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, bisa menjadi berkat juga ya Tuhan. Setiap firman yang kami dengar bisa kami tanam dan bertumbuh dengan subur dalam hati kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kali ini yang bawa firmannya istimewa loh. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Kali ini tantenya ini dia asalnya dari negara yang ada saljunya. Udah pernah rasa salju belum? Udah pernah belum? Kayak ini aja belum ya. Paling lihat di TV gitu ya. Terus ada musim seminya. Kita ada tapi musim kemarau ya. Itu bedanya. Nah, tante ini berasalnya dari sana adik-adik. Tahu nggak dari mana? Dari mana? Nggak kedengaran. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Benar sekali, dari Amerika. Ya kira-kira siapa ya? Tahu nggak? Tante siapa? Tahu nggak? Nggak tahu? Kalau nggak tahu nanti kita kenalan ya. Tante ini anaknya Oma Susan. Kakaknya pendeta atau Om Yesi. Sama Tante Chenli, kakaknya. Siapa ya? Namanya Tante Anne. Tante siapa? Tante Anne. Ya, kali ini Tante akan membawakan firman Tuhan. Selanjutnya kayak ini serahkan kepada Tante Anne. Adik-adik Philadelphia, apa kabar semua? Pasti semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan. Amin. Oke, sekarang siapa yang masih kenal sama saya ya? Ayo angkat tangan. Ayo, kalau misalnya dia belum kenal, sekarang Tante akan perkenalkan diri ya. Nama saya itu Tante Anne. Tante Anne ini adalah kakak dari Om Yesi, Bapak Gembala ya. Jadi Tante Anne itu sama Tante Anne punya suami namanya Om Yafet. Terus Tante Anne bawa 2 anak dari Tante Anne. Yang pertama namanya Georgia, yang kedua namanya Gloria. Kami terbang pakai pesawat dari Amerika sampai ke Indonesia naik pesawat ya. Tapi perjalanannya panjang adik-adik, nggak cuma 3 jam. Jadi dari Amerika, Tante Anne tinggal di kota Los Angeles, dari kota Los Angeles
kemudian kami naik pesawat sampai ke kota Singapura. Tahu nggak berapa jam? Ayo tebak, siapa yang tahu? Perjalanannya yaitu 17 jam adik-adik. Lama ya, 17 jam, terus berhenti di Singapura, terus Tante Ana lanjut lagi perjalanan Singapura ke Jakarta 2 jam. Nah dari Jakarta ke Balikpapan sampai ke Tenggarong, ayo berapa jam itu ya adik-adik? Nah tapi puji Tuhan, Tante Ana sekarang ada di Tenggarong bersama keluarga Tante Ana, bisa ketemu dengan adik-adik semua walaupun online ya. Adik-adik bisa lihat Tante Ana di sini. Nah puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nah hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu dahsyat. Ayo siapa yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan ya. Firman Tuhan itu dahsyat adik-adik. Kalau dunia ini bisa berubah, adik-adik bisa berubah kan? Dari bayi, kemudian menjadi besar, kemudian nanti menjadi pemuda, nanti semakin besar menjadi orang dewasa ya. Terus keadaan dunia ini bisa berubah adik-adik. Nah ada pandemik sekarang namanya COVID-19, adik-adik tahu. Berubah ya, orang-orang berubah. Keadaan dunia berubah, tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, amin. Haleluya. Hari ini kita mau baca firman Tuhan ya. Dalam Yesaya 55 ayat 11. Adik-adik perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan di sini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, firman Tuhan katakan di sini, firman Tuhan yaitu Alkitab yang adik-adik punya di rumah, ya, itu Tuhan katakan itu keluar dari mulut Tuhan. Jadi Alkitab itu firman Tuhan tidak kayak buku-buku biasa yang adik-adik baca, misalnya tentang pelajaran sejarah, tentang bagaimana sebuah bangsa berdiri. Firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri. Keluar dari mulut Allah, kemudian Tuhan pakai orang-orang untuk menulis firman Tuhan itu. Sehingga sampai hari ini kita bisa baca firman Tuhan itu adik-adik. Dan firman Tuhan itu saudara adik-adik diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Berbagai macam bahasa di dunia ini diterjemahkan. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Ya, firman Tuhan itu dahsyat adik-adik. Kenapa dahsyat? Karena firman Tuhan itu bisa merubah hati orang. Hati orang yang keras Tuhan bisa rubah dengan firman Tuhan. Kalau adik-adik dalam keadaan takut, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan jangan takut. Nah, siapa yang ngomong itu? Tuhan Yesus yang ngomong itu supaya adik-adik jangan takut. Kalau adik-adik merasa aduh aku lagi sedih nih, gimana nih, papa mama kayaknya gak ngerti aku, gimana nih, datang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan apa? Aku mengenal hatimu, aku mengerti engkau. Ya, sampai di kedalaman hati kita pun Tuhan tahu. Jadi firman itu berkuasa adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya masalah atau papa mama adik-adik lihat papa mamaku ada masalah, duh gimana ya? Nah berdoa ya, firman Tuhan katakan berdoa, panggil nama Tuhan, di situ ada jalan keluar. Nah adik-adik, jadi firman Tuhan katakan hari ini, firman Tuhan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Nah firman Tuhan atau Alkitab itu sudah adik-adik baca setiap hari. Ayo sini siapa yang baca Alkitab setiap hari? Ya, kalau yang belum baca Alkitab biar cuma 1 ayat aja
baca ya, nanti pasti kakak-kakak sekolah minggu kan kasih tuh ayat-ayat. Nah, baca, kemudian adik-adik renungkan, kemudian coba dipraktekkan dalam hati adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman itu berkuasa, ya. Jadi kalau misalnya merasa aduh lagi nggak enak nih gimana, berdoa dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan tolong adik-adik semua. Nah, dalam Alkitab ada 66 buku. Jadi dalam satu Alkitab itu 66 pasal ya, 66 buku maksudnya. Ada dibagi dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu ada 39 buku. Nah, perjanjian baru ada 27 buku. Nah, perjanjian baru kalau adik-adik ingat nggak lagu atau pernah tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sampai seterusnya itu perjanjian baru 27 buku ya. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kalau adik-adik setia baca firman Tuhan ya, walaupun mungkin cuma satu ayat setiap hari, tapi renungkan dan itu akan berkuasa merubah kehidupan kita. Dia akan menolong kita, ya. Dia akan memberikan kita kekuatan. Ya, pasti adik-adik berhasil karena di sini dikatakan ya dalam ayat yang ke-11 bagian akhir, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau adik-adik setia ya, firman Tuhan itu akan memberikan adik-adik keberhasilan. Apapun itu, mungkin saat ini masih kecil, aduh aku nggak tahu masa depanku bagaimana ya, aku mau jadi apa ya, atau masih bingung, aku nanti besar mau jadi apa ya. Mungkin adik-adik nggak tahu, tapi firman Tuhan itu akan menuntun adik-adik, menuntun jalan hidup adik-adik. Aku mau kemana nih, aku mau kemana, tanya Tuhan ya. Penuntunnya itu firman Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan nanti, mau sekolah di mana ya, nanti kalau sudah selesai mau kerja di mana ya. Tuhan yang akan menuntun adik-adik. Oleh sebab itu setia, karena apapun yang adik-adik lakukan Tuhan akan buat berhasil. Berhasilnya gak main-main adik-adik kalau Tuhan buat berhasil. Walaupun mungkin adik-adik berasal dari keluarga yang mungkin aduh papa mama gak mampu sekolahin aku tinggi-tinggi. Tapi kalau adik-adik setia sama Tuhan, setia baca firman Tuhan, ya Tuhan akan tuntun adik-adik menjadi orang-orang yang Tuhan pakai di berbagai bidang kehidupan. Ya, mau jadi tentara, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi apa lagi ya? Ayo, siapa yang mau jadi dokter? Atau mau jadi, ada yang mau jadi mungkin apa? Pendeta. Pokoknya di berbagai bidang kehidupan. Apapun itu profesi. Yang pasti tetap harus setia dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan menolong kita semua, ya, menolong kita semua, memimpin adik-adik menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan, menjadi orang-orang yang dahsyat dalam kehidupan, menjadi orang-orang yang setia sama Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi orang tua, bagi orang-orang yang ada di sekitar, ya. Adik-adik tetap setia sama Tuhan. Tante Ana aja gak pikir Tante Ana mau ke Amerika. Gak pernah dipikirkan ya. Tapi Tuhan bilang dalam firman Tuhan, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, tidak pernah timbul dalam hati, bahkan tidak mungkin adik-adik gak pernah bayangkan, itu Tuhan siapkan. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik tetap setia firman Tuhan ya, dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan Tante Ana tidak panjangkan, tapi ingat firman Tuhan itu berkuasa. Ya, firman Tuhan berkuasa. Nah, Tante Ana ada sedikit kasih kata-kata ya, kata-kata yang adik-adik akan ingat.
Firman Tuhan berkuasa dan akan membuat aku berhasil. Ayo coba. Firman Tuhan berkuasa dan akan membuat aku berhasil. Ayo coba ikuti kata-kata tantangan. Firman Tuhan berkuasa dan akan membuat aku berhasil. Amin. Oke, oleh sebab itu tetap semangat, tetap setia, tetap penuh sukacita. Ya, berdoa bagi saudara-saudara, bagi orang tua juga. Tuhan memberkati. Dah.